Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil dari perhitungan beban nilai cocok dari ruangan K10 lantai 2 ruangan nomor 4. Di sini ada kota kelompok kami yang berkotakan naik taka dengan akronim 124, dengan saya sendiri Prananda Hadian dan akronim 20, dan yang terakhir ada Timothy Felix dengan akronim 105. Jadi untuk pendahuluannya, sistem pendingin sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari industri hingga transportasi dan kebutuhan rumah tangga. Kinerja sistem pendingin sangat berpengaruh terhadap efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa teknik untuk memahami prinsip kerja sistem pendingin serta parameter-parameter yang mempengaruhi performanya. Koefisiensi of performance atau COP yang merupakan rasio antara beban pendinginan dan energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendinginan adalah parameter penting untuk mengevaluasi kinerja sistem pendingin. Dengan mengetahui nilai COP, kita dapat mengukur efisiensi sistem. Pengukuran beban pendingin juga penting untuk mengetahui kapasitas pendinginan yang dihasilkan dalam kondisi operasi tertentu. Untuk perumusan masalahnya, yang pertama di sini bagaimana prinsip kerja dasar sistem pendingin yang digunakan dalam praktikum. Dan yang kedua, bagaimana cara melakukan pengukuran beban pendinginan dan perhitungan COP secara tepat. Dan ketiga, apa hubungan antara besar beban pendinginan dengan nilai COP yang dihasilkan. Pengertian, sistem pendingin merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menurunkan suhu pada suatu ruang atau objek tertentu dengan cara menyerap panas dari tempatnya didinginkan dan melepaskannya ke lingkungan sekitar. Prinsip kerja dari sistem pendingin didasarkan pada proses pemindahan panas dan perubahan fase zat kerja atau rapiden yang secara umum mengikuti siklus termodinamika tertutup. Salah satu sistem pendingin yang paling umum digunakan adalah sistem kompresi uap atau vapor compression system. Sistem ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondenser, katup ekspansi, dan evaporator. Keempat komponen tersebut bekerja secara berurutan membentuk siklus tertutup untuk memindahkan panas dari dalam ruang ke luar. Selanjutnya yaitu komponen sistem kompresi uap. Yang pertama kompresor, menghisap uang refrigeran bertekanan rendah dari evaporator dan menempatkannya menjadi uap bertekanan dan suhu tinggi. Lalu untuk kondensor, yaitu mendinginkan refrigeran bertekanan tinggi dari kompresor hingga berubah dari uap menjadi cairan. Selanjutnya yaitu katup ekspansi, yaitu mengurangi tekanan dan suhu refrigeran cair sebelum masuk ke evaporator. Dan yang terakhir yaitu evaporator, menyerap panas dari lingkungan, misalnya udara dalam ruangan, ke refrigeran. Selanjutnya yaitu beban pendinginan dan COP. Untuk beban pendinginan yaitu jumlah energi panas yang harus diserap oleh sistem pendingin untuk menjaga suhu suatu ruang atau objek tetap berada dalam kondisi yang diinginkan. Beban ini sangat bergantung pada berbagai faktor lingkungan dan internal dari ruang yang diinginkan. Lalu COP, yaitu rasio antara energi panas yang diserap oleh refrigeran di evaporator dengan energi kerja yang diperlukan untuk menjalankan siklus pendinginan. Rumus COP ditulis sebagai berikut, yaitu COP sama dengan Q kali L per W. Untuk pengujiannya yaitu di sini kami menggunakan ruangan K10 lantai 2 nomor 4. Untuk panjangnya yaitu ukuran 7,72 meter, lebar 6,77 meter, dan tinggi 3,8 meter. Untuk kapasitas maksimal 40 orang. Lalu peralatan elektroniknya terdapat 1 AC dengan ukuran 2 PK, lalu 6 lampu yaitu dengan tegangan 20 watt, lalu 6 stop kontak dan 1 proyektor. Untuk jendelanya itu terdapat 8 buah dan pintunya terdapat 2 buah. Pada dinding dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dinding utara dengan ukuran 7,72 meter per kubik, dinding selatan yaitu 7,72 meter kubik, lalu dinding barat 6,77 meter kubik, dinding timur 6,77 meter kubik. Pada kaca yang dapat dibuka dan tidak bisa dibuka ukurannya sama, yaitu dengan panjang 1,49 meter dan lebar 0,54 meter.
Pada bagian atap didapat luas 36,58 meter kubik berbahan asbes semen. Lalu pada bagian lantai didapat luas ukuran 5,22644 meter kubik. Untuk temperatur suhu ruangan luar yaitu 32 derajat dan untuk suhu dalam ruangan yaitu 28 derajat. Untuk penghitungan beban pendingin. Yang pertama yaitu beban pendingin luar. Untuk koefisiensi perpindahan kalor melalui dinding tembok yaitu untuk dinding utara yaitu sebesar 103,5 watt. Lalu dinding selatan juga sama 103,5 watt. Untuk dinding timur yaitu 90,7 watt. Lalu untuk dinding barat nilainya 90,7 watt. Total dindingnya itu semua ditambahkan lalu dengan hasil 388,4 watt. Untuk atapnya yaitu dengan ukuran 73,16 watt, lalu lantainya 8,36 watt. Untuk total semua beban pendingin luar yaitu 469,92 watt. Lalu untuk beban pendingin dalam, pertama beban panas dari lampu sebesar 120 watt, lalu beban panas dari penghuni 3000 watt, kemudian beban panas dari peralatan 3000 watt, lalu untuk total beban pendingin dalam yaitu sebesar 6120 watt atau 6,12 kW. Beban mesin pendingin alat AC. Mesin pendinginan refrigeran yaitu W sama dengan H1 dikurang H4. W sama dengan 247,23 kW per kilogram. W sama dengan 156,05 kW per kilogram. Laju aliran pendinginan refrigeran yaitu M sama dengan Q total pendinginan dibagi W. M sama dengan 0,03793 kg per second. Daya kerja kompresor PK sama dengan 0,03793 dikali buka kurung 276440 dikurang 247230 tutup kurung sama dengan 0,03793 dikali 29210 sama dengan 1107,3 watt. Lalu panas yang dilepas kondensor PC sama dengan 0,03793 dikali 276,440 dikurang 21180 sama dengan 0,03793 dikali 185.260 hasilnya 7027,5 watt. Coefficient of performance COP sama dengan I total pendinginan dibagi PK. COP sama dengan 5920 dibagi 1107,3. COP-nya sama dengan 5,35. Hasil pengujian beban pendinginan luar. Konduksi panas melalui dinding atap dan lantai bangunan menghasilkan beban panas dari luar. Adanya perbedaan suhu antara 32 derajat Celcius dan 23 derajat Celcius di dalam ruangan memungkinkan panas masuk ke dalam. Jumlah beban panas yang dihasilkan oleh dinding mencapai 388,4 W yang menunjukkan dampak yang signifikan dari loss permukaan dinding dan perbedaan suhu dibandingkan dengan ruangan. Karena material atap asbes semen memiliki konduktivitas panas yang tinggi, atap menyumbang beban panas sebesar 73,16 watt yang cukup tinggi. Karena lantai biasanya dipaparkan langsung ke suhu lingkungan, mereka menyumbang beban panas terkecil sebesar 8,36 watt. Total beban panas dari luar ruangan adalah 469,92 watt. Beban pendinginan dalam. Untuk beban pendinginan dalam dari beban dari lampu sebesar 120 watt didapat dari penggunaan dua lampu masing-masingnya 20 watt. Penghuni ruangan dengan kapasitas maksimal 40 orang menyumbang beban panas sebesar 3000 watt. Ini merupakan kontribusi besar mengingat tubuh manusia menghasilkan panas secara kontinu. Peralatan elektronik seperti proyektor, AC, dan stop kontak aktif diasumsikan menyumbang total 3000 watt berdasarkan estimasi konsumsi dayanya. Total beban panas dari dalam ruangan mencapai 6120 watt atau 6,12 kW. Kinerja mesin pendingin AC. Berdasarkan sistem termodinamika pada sistem refrigerasi, laju aliran massa refrigerasi dihitung sebesar 0,03793 kg per S. Daya kerja kompresor
atau PK sebesar 1107,3 Watt. Ini menunjukkan daya listrik dibutuhkan oleh kompresor untuk menjalankan sistem siklus pendinginan. Panas yang dilepas oleh kondensor sebesar 7027,5 Watt merupakan hasil dari energi yang dibuang ke lingkungan luar. Setelah proses kompresi dan kondensasi, koefisien performance COP diperoleh sebesar 5,35, yang berarti bahwa untuk setiap 1 watt daya listrik yang digunakan oleh kompresor, sistem mampu menyerap sekitar 5,35 watt panas dari ruangan. Nilai COP ini tergolong sangat efisien, karena sistem AC biasanya memiliki COP antara 3 sampai 5. Kesimpulan, prinsip kerja sistem pendinginan yang digunakan mengikuti sistem kompresi uap, vapor compression system dengan 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator, yang bekerja membentuk siklus tertutup untuk menyerap dan melepaskan panas. Beban pendinginan luar ruangan yang dihitung melalui dinding, atap, dan lantai adalah sebesar 469,92 Watt, menunjukkan kontribusi eksternal yang relatif kecil terhadap total beban pendinginan. Beban pendinginan dalam ruangan yang berasal dari lampu, penghuni, dan peralatan elektronik mencapai 6.120 Watt atau 6,12 kW. Itu menegaskan bahwa beban internal merupakan faktor dominan dalam menentukan kapasitas sistem pendinginan yang dibutuhkan. Daya kerja kompresor tercatat 1107,3 Watt dan laju aliran massa refrigeran sebesar 0,03793 kg per S. Secara keseluruhan, sistem pendinginan yang diuji menunjukkan kinerja yang sangat baik dan efisien. Biasanya COP-nya di antara 3 sampai 5 dengan nilai koefisien of performance 5,35 yang menunjukkan bahwa sistem pendinginan sangat efisien dengan sekitar 5,35 watt efek pendinginan per watt energi listrik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.